dapat berkumpul, bermuajah, bersilaturahmi di acara Kliwonan malam Jumat Kliwon akhir bulan Juli tanggal 31 masuk besok tanggal 1 Agustus. Untuk itu semoga dengan hadirnya kita pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita, menghasilkan maksud kita, akhir tujuan kita, menyehatkan jasmani rohani kita dan juga keluarga kita, dilancarkan oleh Allah dalam segala urusannya dan diberkahkan dunia dan akhiratnya. Amin. Dan juga salam serta salam semoga senantiasa selalu dilimpahkan kepada junjungan alam pahlawan revolusi Islam, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para tabi'innya, termasuk kita semuanya hingga akhir zaman. Hadirin wa hadirat rahimahullah. Alhamdulillah wa syukuru ala ni'amillah, atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita dapat bermuajah, yaitu di acara Jumat Kliwon. Semoga Allah menghasilkan maksud kita semuanya, yang dari jauh maupun yang dari dekat, sehingga kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tadi diiringi dengan hadroh dan juga terbangan dilanjutkan, yaitu kita ngaji walaupun sebentar, dan insya Allah dilanjutkan dengan tawasul, dengan zikir bersama, tahlil, dan juga yaitu mendoakan kepada para tarun-tarun kita yang telah tiada, dan juga para guru-guru kita yang telah tiada. Semoga dengan kirim arwah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni atas segala dosa-dosa kalaunya kita, ditempatkan di tempat yang layak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga selanjutnya perlu diketahui bahwa keistimewaan yang timbulnya di para nabi atau disebut khawariqul adat, kejadian yang luar biasa ditimbulnya di para nabi, itu dinamakan mukjizat. Jadi mukjizat itu keistimewaan, keanehan yang luar biasa, yang memang orang biasa tidak akan bisa. Itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di para nabi, di para rasul, dinamakan mukjizat. Lalu bagaimana tingkatan para wali, seperti halnya Syekh Qurratul Ain Pulau Batam, Syekh Syarif Hidayatullah di Gunung Jati Cirebon, Syekh Abdul Muhi Pamijahan, ataupun wali-wali yang memang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya ke Mekah bisa dengan terbang, ke Mekah bisa dengan jalan darat, ke Mekah bisa dengan langsung melipat bumi sehingga langsung sampai di Mekah. Itu adalah disebut karomat atau karomah. Kejadian yang luar biasa yang timbulnya di para wali adalah karomah. Lalu bagaimana orang yang banyak ibadahnya daripada maksiatnya, atau disebut para ulama, para ustaz, ataupun disebut misalnya para santri yang mengamalkan ilmunya, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang mau nabrak motornya terguling, mobil mau nabrak nggak bisa, mobil kalah berhenti, orang mau mukul kalah tertentang, orang yang mau mukulnya, anjing mau nyelowok, anjingnya kalah mentang, ataupun misalnya macan mau menerkam, macannya kalah tertentang. Nah, maka
kejadian seperti itu. Waalaikumsalam. Itu disebutnya adalah mauna atau mauna. Nah, itu kejadian yang luar biasa yang timbulnya di mukmin soleh, para kiai, para asatid ataupun santri yang mengamalkan ilmunya, maka disebut mauna. Nah, katanya mau suruh mauna boleh, dan biasa disebut mauna. Lalu bagaimana kalau misalnya orang maksiat, yaitu ibadah suka, cuma lebih banyak maksiatnya daripada ibadahnya. Nah, itu disebut ihanat. Ihanat disebutnya ihanat atau ihanat disebutnya. Banyak maksiatnya daripada ibadahnya. Tapi ketika orang dikerubutin, kamu preman, kagak aja, nggak belentang. Tapi semua maksiat, ya. Ibadah suka, nggak banyakkan maksiat daripada ibadah, itu namanya ihanat. Lalu bagaimana nisbat di para nabi ketika bayi? Punya keistimewaan, atau para nabi ketika waktu kecil, belum balik, belum dewasa, maka itu dinamakan irhas. Dan ada nama-namanya. Dan ketika ada keistimewaan seseorang dipukul benar, misalnya, ya itu mungkin saja karena ada ilmunya. Ada lagi yang terakhir, itu mah nggak pernah sholat asar, rambutnya gimbal, mukanya serem, mandi jarang kayaknya, tapi silat terusnya, punya ilmunya. Oh, ilmu bola, ilmu apa? Ketika di kadek, dibacok, nggak mempan, tapi nggak pernah sholat. Nah, itu dinamakan istidraj. Apa istidraj itu? Panyumpun. Kalau bisa panyumpun, mak minta duit, nggak ada, mak minta duit, minta terus, gini, bagi alungin, itu namanya sumpun, panyumpun atau istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa dikatakan sihir, pegang paku, dipegang paku, hilang pakunya, ada di perut orang. Nah, itu namanya sihir atau istidraj. Jadi anak-anak kan itu sedangkan kepalanya buat jubir balik, buat hebatnya itu amalan. Itu sedangkan sihir atau santet kalau bahasa kita, bahasa orang Pulau mah disebut orang dari teluh. Itu mungkin saja mungkin. Katanya seseorang supaya perutnya lempung, sakit perut, bangun nanti ditiup, bawahnya api, ada orang nggak bisa tidur, bacain mantra, sakit perut, ketika buku datang ke rumah ya. Nah, itu di bawahnya api, sehingga panas, dikasih mantra-mantra. Nah, itu namanya sihir. Dan ada namanya. Di balik itu semua ada mukjizat, ada aromat, ada maunat, ada ihanat, ada irhas, dan juga ada sihir atau istidraj. Itulah diantara nama-nama ilmu yang memang kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu al-hikmah. Kalau kita benar-benar pakainya, kalau kita benar-betul atau benar-benar yakinnya, maka itu disebut maunah. Maunah. Tapi banyak ibadahnya daripada maksiatnya. Karena maksiatnya ini kita nih. Aku nggak sholat, ditusuk ke mempan, dikai. Yang dari orang, aduh, sholat mau enggak, tusuk, aduh, kebal benar. Ini kai, ini juga pisaunya. Nah, itu disebut ihanat. Ya, kalau di Al-Imran ada
Kalau tingkat tua, Allah Jabar, Allah Jadir, Jabarullah, Jadirullah, Jabarullah, Jadirullah. Tinggal kaki melangkah, ya Jabaru, kali kiri ya Jabari, ya Jabaru, ya Jabari. Orang mau mukul, mau bacok, mau rusuk, mau nembak sekalipun, Iblis tidak akan luka pada diri kita. Itulah ilmu Allah yang diturunkan kepada guru-guru kita, dan kita bersama ahli warisnya yang memang harus yakin, harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Allah sudah menakdirkan. Dan ketika orang tidak percaya pada ilmu tersebut, ilmu terutama ilmu hikmah, karena dia belum tahu. Kenapa? Karena ya kita dengan ilmu itu tidak di tangan. Kadang-kadang ada yang ilmu itu ilmu kedugaan, ada yang ilmu kedugaan. Kenapa? Ada yang belum tahu. Ketika dia datang silaturahmi untuk bersama, ngopi bareng, menjadi lebar kali pada depan kita tanya, dia mengerti. Kalau seminggu datang lagi pengen digores, padahal kami lagi ketemu. Mau juga kita bertiga tuh, Ustaz juga itu. Nggak karena mau dari Tasik tadinya, bahwa itu kan juga itu sihir. Saya sihir dari mana? Apa sihir? Apakah ada hukum yang menyatakan merebutkan perut, merasa perut haram? Nggak ada sih. Kalau nggak ada, kenapa ente menyatakan bahwa ilmu ini adalah haram? Itu kan bisa orang bisa tentang. Itu bukan tingkatan wali. Wali itu karomah. Kalau kita lebih istimewa, ulama tidak terima uang. Oh gitu ya. Dia Ustaz, 3 Ustaz aja boleh seminggu datang lagi pengen digores. Loh, itu kan apa? Nggak tahu dalamannya. Kalau buka nggak tahu. Bahkan kalau ketika orang menyatakan seperti itu, kita harus tahu hujahnya, harus tahu dalilnya. Itu jawab iya ya percaya. Padahal orang tersebut yang menganggap pondok, tapi ini mau pondok. Datang ke saya kalau pesantren dan 3 Ustaz, akhirnya 3-tiganya datang seminggu kemudian pengen digores, pengen diisi ilmu al-hikmah. Sekarang bisa mubati malah dia. Tuh tadinya menjelekkan. Nah ini karena apa? Ya itu kan kurang ngopi tadinya. Kurang ngopi bareng. Jadi dia tahunya hanya yang ada dia. Saya mau ketemu hidup 40 hari dunia bisa membantu hidup Pak Haji. 40 hari puasanya. Kita kan tanpa puasa, tapi diberi istimewa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yu'til hikmata man yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Yu'til hikmata man yasha, Allah memberikan hikmah kepada orang yang dikehendakinya. Wa ma yu'tal hikmata, dan barang siapa orang yang diberi hikmah faqad utiya khairan katsiran, maka Allah akan memberikan khairan katsiran, yaitu kebaikan yang banyak. Aku aja jelas. Benar. Jelas. Lalu itu baik kita nih sekarang bangkit lagi oleh kita. Saya mengaji, saudara-saudara pengen apa? Seperti halnya wiridannya, ya udah ambil aja, yaitu dari lahirnya kita. Saya malah lahirnya minggu, perbanyak tuh ayat yang pertama, ya Hayyu ya Qayyum. Itu. Saya malahnya Senin, perbanyak la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya malahnya Selasa, api, perbanyaklah sholawat, baik itu sholawat syifa, baik itu sholawat Jibril ataupun sholawat yang lainnya, Nabi dan sebagainya. Saya kok daun, namun sekolah beberapa daun, lain daunnya, semangatnya sekurang, perbanyaklah disiram di banjur, yaitu dengan berbanyak baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, Rabbana ya astagfirullah minal khotaya Rabbi zidni ilman nafi'an
wa wazidni ilman nafi'a wa wahabli rizqan wasi'a. Nah itu perbanyak baca istighfar. Saya mau kumis lahirnya. Kalau kata orang dulu kumis itu angin. Biru kesana ke sini. Maka agama Imam Ghazali menyatakan kalau lahirnya hari Kamis, hokinya yaitu berbanyak baca tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Saya Jumat ngaji lahirnya air dibutuhkan. Maka ketika lainnya Jumat berbanyak baca menyebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sama Sabtu, nah itu Sabtu bumi. Ini kebanyakan yang penyakit parah, maaf ya dari pasien saya. Ini Sabtu, banyak yang sakit yang tidak bisa jalan, kesurupan. Itu paling banyak lahir Sabtu. Lahir dari apa bu? Sabtu. Lahir dari apa kan? Sabtu. Wah, paling banyak nih. Yang gampang banget kena kayak gitu. Nah, kadang Sabtu mah doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu banyak yang Nabi sholat. Gitu ya. Tapi kalau minggu mega tadi yang itu terus tadi jarak nah itu biasanya kita gabungkan kolaborasi antara ucapan orang tua dulu banyak seperti minggu tadi apa langit atau mega, terus Senin bunga atau jarak, Selasa api, itu betul tuh dikolaborasikan dengan yaitu ucapannya Syekh Imam Ghazali ya, dengan amal-amalannya. Itu memang itu sesuai dengan apa yang tadi kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Amin ya Allah. Jam 10 ya, maka mari kita bersama-sama yaitu untuk zikir bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa